Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhardi. Pada kali ini saya akan presentasikan tugas ujian akhir semester pada jurusan Sistem Operasi di Universitas Cyber Asia. Yang mana pada tugasnya kali ini saya diminta untuk menerangkan beberapa hal mengenai uh, pembelajaran sistem operasi dan harus dipresentasikan dalam bentuk video. Yang pertama itu adalah pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengkoordinasikan aplikasi yang berbeda, memberikan antarmuka pengguna, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Terus, apa fungsi dari sistem operasi? Ada beberapa fungsinya, yaitu manajemen sumber daya, mana sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat, masukan keluaran, atau yang bisa disebut input atau output, dan penyimpanan. Antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga itu manajemen file. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan, dan menghapus file. Manajemen memori, yaitu sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur alokasi memori pada komputer. Manajemen proses, yang memungkinkan beberapa proses untuk berjalan pada komputer secara bersamaan. Kemudian ada manajemen jaringan, yaitu sistem operasi memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, baik itu jaringan lokal atau internet. Kemudian ada keamanan sistem. Sistem operasi memastikan bahwa komputer aman dari ancaman seperti virus, malware, dan serangan hacker. Kemudian sistem operasi itu terbagi dua, yaitu operasi open source dan satu lagi operasi closed. Yang mana operasi open source itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu sama kode sumber terbuka. Sistem operasi open source memiliki kode sumber yang terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang kedua yaitu gratis. Sistem operasi open source ini biaya gratis untuk diunduh dan digunakan. Tidak perlu membayar lisensi seperti sistem operasi closed source. Dan karena ini open source, jadi pengembangan sistem operasi ini didukung oleh komunitas pengembang yang aktif, sehingga sistem operasi open source didukung oleh komunitas pengembang yang aktif dan berdedikasi. Kemudian yang terakhir itu keamanan. Karena kode sumber terbuka, banyak orang yang dapat memeriksa keamanan sistem operasi open source dan menemukan celah keamanan yang mungkin terlewatkan oleh pengembang, sehingga sistem operasi open source itu lebih aman daripada closed source. Terus apa contoh sistem operasi open source tersebut? Salah satunya itu Ubuntu. Linux itu, kalau Linux itu ada lagi banyak, yaitu Ubuntu, ada Mint, Manjaro, dan Linux kali. Kemudian kita lanjut pada karakteristik sistem operasi closed source. Operasi closed source ini yaitu memiliki karakteristik pertama, kode sumber tertutup. Sistem operasi closed source ini memiliki kode sumber yang tertutup dan tidak dapat diakses oleh siapa saja selain pengembangnya. Yang kedua itu tentu berbayar karena tidak dapat diakses oleh siapa saja dan hanya bisa diakses pengembang. Maka sistem operasi closed source biasanya harusnya dibeli dengan membayar biaya lisensi yang mahal. Kemudian dukungan dan perawatan, karena sistem operasi closed source dikembangkan oleh perusahaan atau organisasi yang berbasis keuntungan, guna mendapatkan dukungan dan perawatan yang baik untuk sistem operasi tersebut. Yang keempat yaitu keamanan. Sistem operasi closed source seringkali lebih rentan terhadap serangan keamanan, karena celah keamanan yang mungkin terlewatkan oleh pengembang tidak dapat ditemukan oleh pengguna atau pengembang lain. Salah satu contoh operasi closed source yaitu Windows yang paling banyak dipakai oleh orang, dan kemudian itu Mac OS. Nah, kemudian apa sih skema dasar pada komputer? Nah, bisa dilihat pada gambar, itu adalah skema dasar pada komputer yang berskema itu terdapat pemrosesan atau prosesor.
yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi prosesan data. Yang kedua itu ada memori, yaitu memori adalah komponen yang menyimpan program dan data yang sedang digunakan oleh sistem komputer. Kemudian ketiga adalah perangkat masukan dan keluaran atau yang bisa disebut perangkat input dan output yang berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Yang keempat adalah interkoneksi interkomponen atau bus, adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemrosesan memori utama dan perangkat masukan keluaran. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perangkat input, yaitu perangkat ini digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh beberapa perangkat input itu adalah keyboard yang digunakan untuk memasukkan data berupa teks atau entah menggunakan tombol pada keyboard. Kedua, mouse yang digunakan untuk memasukkan perintah dengan menggerakkan pointer pada layar menggunakan tombol pada mouse. Yang ketiga adalah scanner yang digunakan untuk memasukkan data berupa gambar, teks, dokumen lain ke dalam sistem komputer. Yang keempat yaitu mikrofon yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara ke dalam sistem komputer. Perangkat selanjutnya adalah perangkat proses, yang mana perangkat ini bertugas untuk menjalankan perintah dan mengolah data yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Perangkat proses utama pada sistem komputer adalah CPU atau Central Processing Unit. Bagian utama dari perangkat proses yang bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan mengolah data pada sistem komputer. Ya, kemudian untuk perangkat selanjutnya ada perangkat output. Kemudian ini bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan data dan instruksi dari sistem komputer. Beberapa contoh perangkat output adalah monitor untuk menampilkan teks atau data atau informasi kepada kita. Kedua adalah printer yang digunakan untuk mencetak data atau informasi ke dalam kertas atau media lainnya. Yang ketiga adalah speaker yang digunakan menghasilkan suara dalam bentuk musik atau suara musik atau efek suara lainnya. Secara memori, komponen ini digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem komputer. Ada dua jenis memori pada sistem komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. Jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diakses oleh CPU dan perangkat lainnya. RAM bersifat volatile, yang berarti data dan instruksi yang disimpan pada RAM akan hilang saat sistem komputer dimatikan. Yang kedua itu adalah ROM, yaitu Read Only Memory. Jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak dapat diubah dan data instruksi kepada ROM tidak akan hilang saat sistem komputer dimatikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara menginstal sistem operasi. Yang mana pada kali ini saya memilih yaitu sistem operasinya Linux Ubuntu. Pertama apa saja yang harus disiapkan? Yaitu yang disiapkan itu ada file ISO Linux Ubuntu-nya yang bisa di-download pada website resmi Ubuntu-nya. Kemudian ada flash disk atau DVD yang sudah berisi file ISO Ubuntu-nya. Dimana jika kalian menggunakan flash disk itu kalian harus menggunakan aplikasi Rivus untuk memasukkan file ISO-nya ke dalam file ISO Ubuntu-nya ke dalam flash disk. Yang mana pada kali ini saya akan menerangkan cara yang menggunakan flash disk. Nah, yang pertama adalah kalian harus mencolokkan flash disk ke laptop kalian, kemudian restart komputer dan masuklah ke menu BIOS seperti yang bisa ditunjukkan. Kemudian atur flash disk kalian itu pada urutan pertama. Jadi ketika komputer restart itu langsung masuk ke komputer langsung membaca ke file ISO Ubuntu-nya. Nah, setelah kalian kalau BIOS-nya udah kalian setting dan save dan kemudian restart kembali, maka komputer akan secara otomatis langsung nge-load proses penginstalan Ubuntu-nya. Nah, setelah proses penginstalan Ubuntu akan putus selesai dan akan ditampilkan seperti gambar di sini. Mana itu terdapat pilihan bahasa yang akan digunakan. Bahasa yang digunakan kalau di Ubuntu itu secara defaultnya adalah Inggris. Nah, jika kalian masih ragu untuk menginstal Ubuntu, kalian bisa melakukan try Ubuntu terlebih dahulu, atau kalian pengen langsung, ya silahkan tekan install Ubuntu. Nah, jika sudah, maka kalian akan menemukan menu preparation to install Ubuntu, yang mana menu ini kalian bisa mendownload aplikasi-aplikasi lain
yang diperlukan saat penginstalan Ubuntu. Jika kalian terkoneksi ke internet itu silakan untuk dicentang dua pilihannya. Namun jika kalian tidak terkoneksi dengan internet, kalian bisa langsung melakukan cheating. Nah, selanjutnya itu adalah memilih installation tab-nya. Jika kalian ingin mengatur sendiri pengaturan pada hard disk-nya atau pengaturan storage-nya, so kalian bisa memilih something else. Namun jika kalian ingin langsung secara otomatis semua, so kalian bisa memilih reserve disk install Ubuntu. Yang mana tapi ini akan menghapus seluruh data kalian yang ada di hard disk. Setelah kalian memilih, pada kali ini saya akan memilih something else. Jadi dalam pengaturan hard disknya, nanti partition hard disknya secara manual. Klik menu. Nah, ini adalah tampilan untuk pengaturan partition yang ada di Ubuntu. Sekarang untuk membuat partitionnya itu kita tinggal klik new partition table, kemudian klik tambah pada free space area, yang mana pada kali ini kita akan buat dua partisi, yang mana partisi pertama yaitu swipe area yang digunakan untuk sistem sebagai memori cadangan jika sistem kehabisan memori, dan pada partisi kedua yaitu root untuk menyimpan data-data pribadi dan tempat Ubuntu terinstall. Sebenarnya ada partisinya satu lagi yaitu home, namun pada kali ini partisi home itu akan digabungkan pada root. Nah, atur settingan partisi swap seperti ini, yang mana size-nya itu adalah 1 GB atau 1000 MB. Kemudian tip tag for new partition-nya adalah primary, locker for new partition adalah beginning of this space, dan use as sebagai swipe area, dan klik OK. Nah, maka akan terbentuk swipe area, dan untuk selanjutnya untuk membuat partition root itu sama seperti tadi, klik tanda tambahnya pada area free space, kemudian setting dengan sisa memori tadi dari area pembuatan area swap. Untuk tab for the new partition-nya dipilih itu logical, dan location for the new partition adalah beginning of this space, dan use as-nya adalah X journalist file system, dan klik OK. Nah, sekarang sudah terbentuk partition yang ada dalam Ubuntu-nya. Jika sudah selesai, langsung aja klik install now. Nah, setelah kalian klik install now, maka kalian akan diminta untuk mengatur zona waktu kalian. Kalau kalian di WIB itu silahkan pilih Jakarta atau Bangkok. Jika sudah, klik continue. Kemudian atur bahasa keyboard kalian, yang mana biasa keyboard itu adalah biasanya English US. Kemudian klik sini lagi. Nah, pada kali ini kalian itu diminta untuk mengisi isi data user kalian yang lengkap, seperti nama, terus nama komputer kalian, username kalian, terus password untuk login nanti ke dalam Ubuntu-nya. Kemudian klik sini menu. Setelah kalian selesai mengisi data-data username tadi, kalian akan diminta untuk menunggu di proses installation Ubuntu-nya, yang biasanya ini akan memakan waktu sekitar 10-30 menit. Jika sudah, kalian akan langsung diminta untuk merestart Ubuntu-nya. Kemudian kalian klik restart aja. Nah, setelah restart, kalian akan mendapatkan tampilan Linux Ubuntu-nya seperti ini. Maka proses instalasi Linux Ubuntu kalian sudah selesai atau berhasil. Nah, sekian mungkin presentasi dari saya. Jika ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.